Halo keluarga Indonesia, apa kabar nih? Di akhir pekan Anda pastinya happy ya berkumpul bersama keluarga. Nah, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia biasanya di usia 20 tahun itu perempuan pastinya sedang aktif-aktifnya melakukan berbagai kegiatan. Ada yang masih menempuh pendidikan, ada yang sudah mulai bekerja atau mengeksplorasi diri dengan berbagai minat dan juga bakat. Tapi ada juga loh di usia dini ini sudah berperan sebagai ibu dan pastinya banyak sekali suka duka dan juga tantangannya. Nah, untuk membahasnya, hari ini kita sudah kedatangan psikolog kita, ada Anti Jovita. Halo Anti. Halo Dika. Apa kabar? Baik-baik saja, saya syukurlah. Alhamdulillah. Hari ini cantik banget ya dengan balutan batik biru ya. Makasih, Dika juga cantik banget. Terima kasih. Oke Anti, kalau kita bahas tentang perempuan, ini pastinya banyak hal yang apalagi di era emansipasi seperti saat ini pastinya banyak yang ingin dilakukan, apalagi di usia muda, usia 20 tahunan itu biasanya aku masih senang-senangnya jalan-jalan, masih happy-happy di kampus bersama teman-teman. Tapi ada juga di sebagian teman-teman kita perempuan yang usianya 20 tahun tapi sudah mengambil peran sebagai ibu. Nah, ini akan kita bahas nih hari ini, Anti, yaitu ibu di usia muda. Kalau Anti sendiri melihat bagaimana sih teman-teman kita yang memang sudah mengambil peran sebagai ibu di usia dia yang masih kepala dua dan di awal kepala duanya ini pastinya masih sangat belia. Menurut Anti sendiri seperti apa? Iya, jadi sebetulnya untuk menjadi seorang ibu itu persiapannya itu harus cukup gitu ya. Nah, kalau dari BKKBN sendiri gitu itu sudah ditetapkan bahwa usia kalau untuk menikah, usia paling bawah untuk perempuan itu memang di usia 19 tahun gitu ya. Nah, tapi untuk menjadi seorang ibu itu 24 tahun disarankan 24 tahun ya. Okay. Kenapa 24 tahun? Karena pada saat 24 tahun itu fisik sang ibu itu sudah siap. Fisik yang dimaksud adalah termasuk ketahanan tubuh dan kemudian kesehatan tubuh serta nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tubuh itu cukup untuk membagi dengan janin. Jadi kalau di bawah usia itu kemampuan sang ibu secara fisik untuk membagi nutrisi dengan janin bisa dibilang belum balance gitu. Jadi kalau membagi ada yang kurang, entah itu babynya yang kurang atau kemudian si ibunya yang kurang, tapi di 24 itu secara fisik sudah cukup mantap gitu. Nah, tapi kemudian kita lihat juga kalau dari sisi psikologis nih, dari tahap usia perkembangan gitu ya. Nah, di usia 20 tahun ke atas itu kan memang baru selesai kuliah gitu ya, bahkan kadang baru mau masuk kuliah gitu ya pada orang-orang tertentu. Nah, sehingga terkadang aktualisasi dirinya dalam hal kuliah ini belum selesai kan gitu. Nah, jadi itu yang harus menjadi bahan pertimbangan gitu. Apakah itu akan mengganggu misalnya atau kemudian jadi menghalangi tujuan dia atau target dia dalam perkuliahan itu gitu. Nah, jadi sebetulnya targetnya atau kesiapan seseorang untuk menjadi seorang ibu itu bukanlah dari angka gitu ya. Kalau dari psikologis adalah bagaimana sang pribadi si ibu sendiri ini sudah mantap baik secara fisik, kemudian secara mental, terutama secara finansial, secara emosi terutama gitu juga gitu. Cara mental nih tadi, apakah masih ada keinginan-keinginan gitu ya untuk misalnya aku masih pengen bebas, aku masih pengen main-main, masih pengen kumpul-kumpul sama temen dan aku nggak ingin dibebani tanggung jawab misalnya untuk mengasuh anak. Nah, kalau memang masih ada pemikiran itu berarti ditunda dulu, jangan menjadi seorang ibu gitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya juga dari segi emosi, kita bisa lihat apakah status emosi saya sekarang ini stabil atau enggak sih gitu. Kalau merasa bahwa belum stabil, perbaiki dulu atau bisa melakukan kontrol emosi, ngambil kelas-kelas untuk manajemen emosi gitu ya, sehingga siap terlebih dahulu baru kemudian menjadi ibu seperti itu. Karena memang akan banyak sekali kan begitu tanggung jawab itu sudah kita ambil, itu memang kita nggak bisa kembali lagi gitu. Tetap kita harus menjalankan semua hal, termasuk kesulitan-kesulitan, tantangan, kendalanya tuh semua harus kita ambil. Jadi sebenarnya kita juga harus benar-benar mengenal diri kita sendiri ya, Anti ya. Betul. Apalagi di usia seperti itu sebenarnya memang masih banyak yang ingin kita lakukan. Jadi benar-benar harus bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya sudah siap atau belum? Betul sekali, Dika. Nah ini mungkin apa ada indikasi atau ada hal-hal yang bisa menjadi kayaknya saya sudah siap sih jadi ibu. Apa sih mungkin nanti yang bisa dilihat dari dalam diri kita sendiri? Yang pertama adalah
apakah saya memang menginginkan ini gitu. Artinya maksudnya saya menginginkan buah hati ini nggak sekarang gitu ya. Oke. Kalau belum sebaiknya komunikasikan sama suami, ditunda dulu gitu. Terus kemudian yang kedua tadi, apakah ada satu keinginan-keinginan yang memang masih belum terpenuhi, tapi itu nanti akan bertentangan dengan tugas kita sebagai seorang ibu. Misalnya contohnya, saya masih kuliah, saya masih mau kuliah sambil kerja, tapi punya baby, nanti daripada babynya kemudian dititipkan orang, kemudian kita nggak ada pengawasan, nggak punya waktu dan sebagainya, ya mending ditunda dulu. Finansial itu juga tak kalah pentingnya gitu. Jadi 3 hal itu memang harus ini ya, nanti ya benar-benar kita perhitungkan. Oke, nanti kita bahas satu persatu dan seperti apa, dan kita juga akan ada berbagi dengan salah satu ibu muda kita ya. Tapi setelah jeda berikut. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.